bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan syair dan sastra yang ada yang berkembang pada saat itu. Saya rindu mendengarkan ayat ini. Oh, kalau gitu kita sama. Ya udah, sekarang kita sepakat, jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang bahwa kita sudah amprokan di sini. Kenapa Abu Jahal Abu Lahab tidak menerima Islam? Karena secara nuraninya dia mengakui bahwa ini bukan buatan Muhammad. Kan diketahui bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itulah mukjizat Al-Quran. Seandainya Nabi Muhammad SAW pandai baca tulis, maka mereka orang-orang mengatakan, oh ini karangan Muhammad. Ya, maka dalam Al-Quran, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan, ya kan? Dialah Allah yang mengutus rasulnya, ya, sebagai orang yang ummi. Ummi tidak pandai baca tulis dan tulis. Tapi jangan dipahami Nabi kita tidak pandai baca tulis bodoh. Jangan dipahami seperti orang sekarang. Ya, anak sekarang kan kalau nggak bisa baca tulis apa? Ya bodoh kan, nggak bisa apa-apa. Ini mah kagak makan bangku sekolahan kan gitu ya. Jadi nggak bisa baca tulis. Tapi Nabi Muhammad SAW justru keumian itulah letak mukjizat Al-Quran. Tidak pandai baca tulis saja dikatakan Al-Quran buatan Muhammad. Apalagi kalau pandai baca tulis. Disitulah letak hikmah. Kenapa Nabi Muhammad sebagai ummiyina, ya, rasulan, sebagai seorang rasul. Nah, hadirin rahimakumullah, ini makna awal surat yang diawali dengan huruful muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong. Di samping tadi, ya, bahwa Allah tidak mungkin menurunkan ayat ini kecuali di dalamnya mengandung hikmah. Gitu. Nah, itu alif lam mim tuh. Ya. Baru alif lam mim. Belum lagi kita membaca surat-surat yang lain seperti alif lam mim ra, ya. Kemudian Yasin, apa lagi? Alif lam mim shad. Nah, itu nanti para ahli menakwilkan lagi tuh, ya. Aqaf, ya kan? Gitu. Nah, yang paling selamat kita ya sudah, ya, mengatakan bahwa hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Kalau dia apa? Tapi kalau mempunyai ilmu, boleh silakan. Ya. Kalau enggak punya, jangan sok-sokan gitu, ya. Maka kata Nabi SAW, man fasarul Quran bi ra'yihi, ya. Ini warning dari Nabi, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran bi ra'yihi dengan ra'yunya, dengan apa, akalnya gitu, tanpa ada dasar, enggak punya apa namanya basic bahasa Arab, enggak punya basic ulumul tafsir, ya kan, enggak punya basic ulumul hadis, ulumul fikih. Ya, apalagi nanti ilmu ma'ani itu pesantren, ilmu badi', ilmu bayan, jangan coba-coba. Tapi dia menafsirkan terjemahan, ditafsirkan dengan akalnya dia. Kata Nabi apa? Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka silakan ambil tempat duduknya di neraka. Itu ancamannya. Ini enggak boleh sembarangan, ya. Boleh enggak Ustaz baca terjemah? Boleh. Tapi jangan kita menakwilkan sendiri, harus ada gurunya, dan gurunya itu mengajarkan harus ada landasannya, gitu. Kalau nggak punya basic tadi, ulumuddin, dia tidak boleh menafsirkan. Ya, nanti ada tuh perkembangan, ada yang mengatakan apa namanya, ulama cendekiawan yang menafsirkan Al-Quran karena intelektual, dia hanya mengandalkan akal, tapi basic agamanya kurang. Al-Quran kalau bahasa Quraisy Shihab itu ayat Al-Quran diperkosa. Nah, itu. Maksudnya apa? Ditarik-tarik tuh ayat Al-Quran, ditafsirkan Al-Quran itu supaya apa? Membenarkan pendapatnya. Itu. Jadi saya kasih contoh, ya, ada buku
ya, betul saya baca waktu saya kuliah tuh di UIN. Namanya reaktualisasi ajaran Islam. Namanya keren kan kalau di kampus gitu buku-bukunya. Jadi katanya kan di dalam Al-Quran itu laki-laki kalau masalah warisan ya, itu laki-laki dapat berapa? Ada dapat dua bagian maksudnya. Lil zakari mithul azil unsayain. Ya, bahwa laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan. Kenapa? Alasannya. Lima fadlallah, karena Allah sudah jadikan laki-laki itu sebagai ar-rijal al-qawam, ya, yang mencari nafkah, menanggung nafkah anak dan istri keluarganya, gitu. Maka dia wajar mendapatkan bagian. Ini kata Allah. Dan laki-laki itu yang mau kewajiban yang mencari nafkah. Ada yang mengatakan begini, ya. Ini yang saya bilang nih, jangan menafsirkan Al-Quran sembarangan. Ada yang mengatakan ayat ini, itu katanya tidak sesuai lagi dengan zaman. Saya dapetin dulu tuh waktu kuliah. Ayat ini katanya tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Kenapa? Kalau laki-laki mendapatkan dua bagian, karena laki-laki mencari nafkah, mencari rezeki buat anak dan istrinya. Ya, kan sekarang ada laki-laki yang di rumah. Nah, sekarang kan ada, itu kan begitu. Kalau di kampus tuh Pak, wah, itu kata-kata menghujat Al-Quran itu banyak.